Putri? Putri, kamu ada di kamar, sayang? Oh, ini. Putri? Gue harus kelihatan kalau gue baru bangun tidur sama. Sayang, buka pintunya, Putri. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Kamu dari mana, Put? Baru aja bangun tidur, Bu. Kan tadi Bu ketok-ketok kamarku. Terus aku kaget. Langsung bangun deh. Emangnya kenapa sih, Bu? Kamu bilang baru bangun. Tapi nafas kamu kayak kamu habis... Mimpi buruk. Tadi aku tuh mimpi buruk, Bu. Wah, dikejar-kejar monster kecoa. Serem banget ya, Bu. Wah, lega banget. Untung aja aku kebangun dari mimpi buruk itu. Ternyata Putri memang ada di kamarnya. Dan aku jadinya malah gangguin Putri tidur. Maafin Ibu ya sayang, karena udah curiga sama kamu. Ibu kok diem aja sih, Bu? Oh, nggak apa-apa, Put. Ya, maaf ya, Ibu jadi ngegangguin tidur kamu ya. Ibu nggak ganggu kok. Lagian aku lega Ibu bangunin aku. Kalau nggak kan sekarang masih dikejar monster kecoa. Anak Ibu ini ya. Ya udah, kamu lanjut tidur tapi jangan lupa berdoa supaya nggak mimpi buruk lagi. Selamat tidur, sayang. Ya. Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Rizky, kamu jangan ngomong itu ke pangeran. Tapi Ma, aku udah gak tahan lagi. Rizky, tolong kamu jangan lakuin demi mama. Sebenarnya apa sih mau Kulkas omongin ke gue? Apa ini ada hubungannya sama omongan Putri tadi di kampus? Kalau sebenarnya Kulkas tahu alasan kenapa Ibu Nawang mau misahin kita. Mendingan sekarang kita pergi dari sini, ayo. Tunggu Tante. Sebentar. Ki, tadi lo pingin ngomong apa sama gue? Kamu mau apa lagi sih, pangeran? Ayo, kita pulang. Tante, sebentar. Tolong jangan halangi Rizky untuk ngomong sama aku. Aku pingin denger Rizky mau ngomong apa sama aku. Apa ini ada hubungannya sama sikap Ibu yang berubah ke gue belakangan ini? Iya. Ini ada hubungannya sama sikap Tante Nawang. Rizky, mama mohon jangan lakuin itu. Ma. Tante, tolong Tante. Tolong jangan halangi Rizky untuk jujur sama aku. Ma, kayaknya nggak ada lagi yang harus kita tutupin dari Pangeran. Percuma, Om Alex juga nggak bakal jujur sama Pangeran, Ma. Kenapa Rizky harus bilang kayak gitu ke pangeran sih? Biar aja pangeran sendiri yang cari tahu bagaimana jahatnya Alex selama ini. Pangeran tolong ya, Tante mohon sama kamu, jangan pernah libatin Rizky dalam masalah kalian. Udah, kamu tanyain aja sama papa kamu. Tante, aku mohon sama Tante. Kalau ini ada hubungannya sama Putri sama Bu Nawang itu sangat penting buat aku, Tante. Ki, tolong lo jujur sama gue, Ki. Kenapa Ibu Nawang berubah sama gue sikapnya? Ini penting banget buat gue. Please lo ceritain dan please lo jujur sama gue.
Tante, aku mohon Tante, ceritain semuanya ke aku. Tolong jujur sama aku Tante. Ki, please lo jujur sama gue, lo mau ngomong apa? Nggak perlu tutup-tutupin, jujur aja sama gue Ki. Tante. Tante, aku mohon Tante bantuin aku sama Putri. Aku nggak mau dipisahin sama Putri Tante. Udah lama, kita kasih tahu aja pangeran. Udah nggak usah ada yang ditutupin lagi. Tante, please, Tante. Aku perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi. Pangeran tolong ya, jangan sekarang. Kalau kamu mau tahu, besok kamu temui Tante di Cafe Magenta jam 11 siang, oke? Ma, ngapain sih harus ngulur-ngulur waktu segala, Ma? Rizky, tolong hargain keputusan Mama. Ayo kita pulang sekarang. Ma, tapi Ma. Beneran banget Putri nelpon. Halo Put. Halo Nom. Gue minta maaf banget ya ganggu lo malam-malam kayak gini. Soalnya gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong apa, Put? Lo bisa nggak tolongin gue? Lo pancingin Rizky supaya Rizky mau ungkapin rahasia yang dia tahu soal ibu gue sama Om Alex. Kenapa sekarang sikap ibu tuh sama kayak Om Alex? Put, kayaknya Tante Nawang nggak akan sekejam Om Alex deh buat misahin kalian berdua. Tapi tuh sekarang beda, Naomi. Ibu tuh kayak cari berbagai cara supaya bisa jauhin gue dari pangeran. Dan gue yakin kok, Rizky itu tahu alasannya. Karena pangeran bilang Rizky mau tanya soal ini ke mamanya. Ya, siapa tahu aja ibu gue curhat ke mamanya Rizky. Soalnya setelah itu sikap Rizky tuh berubah aneh. Gue juga nggak ngerti sih, Put. Karena sikap Rizky hari itu beda banget. Tadi gue sempat nanya Rizky, tapi malah dia jawab dia pengen nenangin dirinya sendiri dulu. Gue mohon banget Nom sama lo harus bisa pancing Rizky. Ya kan kalau misalnya gue sama pangeran udah tahu masalahnya apa, kita kan bisa cari jalan keluarnya. Gue pasti bantuin lo kok, Put. Tapi gue nggak janji ya sama lo. Soalnya Rizky kayak berat banget mau cerita sama gue. Tadi nih ya pas di kafe, gue sampai nelpon Tante Lydia buat nenangin Rizky. Tapi pas Tante Lydia datang, mereka berdua justru aneh. Kayak ada suatu rahasia yang benar-benar disembunyiin. Bahkan semua orang nggak boleh tahu. Rahasia besar apa ya yang Rizky sama Tante Lydia sembunyiin? Apa ini ada hubungannya sama suara hati Rizky yang gue denger? Halo, Put. Oh, iya. Naomi, gue minta tolong banget ya, please. Supaya Rizky bisa ungkapin rahasia itu. Ya, supaya gue tahu ini sebenarnya apa yang lagi terjadi. Oke, Put. Gue pasti bantuin lo. Buat perjuangin cinta lo buat pangeran. Makasih ya, Nom. Semoga aja Naomi bisa bantuin gue untuk ungkapin apa yang sebenarnya lagi terjadi sekarang. Pak Udin, kamu tolong ambil mobilnya Rizky di parkiran Cafe Magenta ya. Saya sama Rizky lagi jalan pulang. Bawa aja langsung ke rumah ya. Rizky, kamu tuh kenapa sih harus ngomong ke pangeran begitu? Mama kan udah bilang sama kamu berkali-kali. Biar Om Alex aja yang ceritain soal kejahatannya ke pangeran. Kita nggak usah ikut campur masalah mereka. Aku ikut campur karena ada urusannya sama Putri. Dengan apa yang udah Mama lakuin ke keluarganya Putri. Aku rasa ini satu-satunya cara buat menebus semuanya. Iya Rizky, tapi kan Mama harus ingat. Kalau harta yang selama ini kita nikmati, itu bukan harta kita. Tapi harta Putri dan Tante Nawang. Sekarang kenapa malah sikap Ibu Lydia yang berubah? Kenapa coba? Dia tuh berasa banget kayak lagi ngulur-ngulur waktu. Terus juga kenapa kalau dia harus nahan-nahan Rizky untuk ngomong sama gue, kalau ujung-ujungnya dia sendiri yang mau ngasih tahu ke gue. Dan kenapa harus besok? Kenapa nggak sekarang aja? Sumpah,
gue makin ngerasa banyak banget hal yang aneh dan yang ditutup-tutupin dari gue. Gue harus cari tahu. Sebenarnya ada apa sih? Halo sayang. Sayang, kamu belum tidur? Belum. Aku kan nungguin kabar kamu. Udah nyampe rumah atau belum? Ya ampun, maaf banget ya sayang. Aku lupa ngabarin. Ini aku baru banget sampai di apartemen. Tadi di jalan aku ketemu sama Rizky sama Tante Lydia. Terus? Kamu nanya nggak ke mereka? Apa alasan ibu sikapnya berubah sekarang? Iya sayang, aku tanya semuanya ke Tante Lydia. Tapi nggak tahu kenapa Tante Lydia berat banget buat cerita ke aku. Kamu tuh berhak dengar sendiri apa yang sebenarnya udah ditutupin sama ibu, sama Tante Lydia dan juga sama papa selama ini. Tadi juga aku sempat minta tolong sama Naomi. Kan siapa tahu aja Naomi bisa bujuk Rizky. Kita pasti bisa laluin semua ini. Asal kita berjuang sama-sama. Ya udah deh sayang, kamu sekarang istirahat ya. Ya udah, kamu juga ya. Jangan lupa mimpiin aku. Oke, bye. Bye sayang, I love you. I love you too. Dadah. Guys, gue punya berita besar. Berita besar apaan, Cit? Hey guys, hai. Cit, ayo ikut gue bentar. Kemana, Tan? Ada yang pengen gue omongin, ayo. Udah, bentar ya guys. Kenapa sih mereka aneh banget? Mau ngobrol aja harus ngejauh dari kita gitu. Mungkin urusan keluarga kali, Ji. Makanya nggak mau kedengeran sama kita berdua. Udah ah, kita pesan makan aja yuk. Lapar. Gue gak yakin ya. Yaudah lu pesen duluan deh. Gue mau ke toilet dulu. Ya udah.